Ya, simpel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Pak Sodikin selaku guru BK dan penanggung jawab program magang di Jepang, yaitu program SMKPK. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Sodikin tentang program SMKPK, yaitu magang di Jepang. Yang pertama, apa tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah? Ya, untuk yang pertama tujuannya adalah memfasilitasi anak-anak didik kita supaya bisa kerja ke luar negeri. Itu juga di apa istilahnya difasilitasi dari SMKPK. Jadi dana memang dari SMKPK. Baik. Jadi ini adalah salah satu program dari sekolah di mana program tersebut digunakan untuk memfasilitasi siswa yang ingin bekerja ke luar negeri dengan jalur yang resmi, melalui SMKPK yang biayanya akan ditanggung oleh sekolah atau SMKPK tersebut ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian persyaratannya apa ketika siswa tersebut ingin mengikuti program magang tersebut? Apa yang harus dilakukan siswa tersebut? Di kelas berapa siswa tersebut bisa mengikuti program tersebut? Khususnya yang tahun kemarin itu kelas 12, yang kelas 12 usia minimal 18, terus kemudian sehat jasmani, rohani, kemudian ada juga tes tentang penyakit dalam, yaitu biasanya dilakukan oleh LPK. LPK-nya sendiri. Kalau untuk tes yang dilakukan di sekolah itu, apakah ada seperti tes mata pelajaran 3 mapel atau matematika, bagaimana? Yang untuk di sekolah kemarin kita menggunakannya tes fisik, jadi kita coba kemampuan fisiknya anak-anak untuk lari dan sebagainya, karena kita khawatirnya mereka mempunyai penyakit dalam. Kemudian tes kemampuan akademik, kita kemarin melakukan tesnya itu berupa tes berhitung, khususnya berhitung, kemudian mengingat atau apapun yang bahasa Indonesia, kemampuan untuk berbicara juga kita lakukan. Baik, jadi ada tes yang harus dijalani siswa ketika ingin mengikuti program tersebut. Salah satunya adalah fisiknya harus bagus dan baik. Setelah siswa itu nanti dinyatakan lolos untuk mengikuti program, apa yang dilakukan setelah itu tersebut? Apakah langsung pergi ke LPK melakukan studi atau pembelajaran atau bagaimana teknisnya? Teknisnya kemarin setelah anak-anak selesai dari tes di sekolah, kemudian kita kirim ke LPK-nya langsung untuk menempuh pendidikan selama kurang lebih 3-6 bulan. 3-6 bulan. Ya. Kenapa kok 3-6 bulan? Apakah tidak 6 bulan saja atau 3 bulan saja? Apakah ada perbedaan kemampuan atau bagaimana? Ya, karena tergantung dari kemampuan peserta didik itu sendiri dalam menghafal atau daya ingatnya tentang bahasanya. Karena setiap anak punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi ada yang bisa cukup 3 bulan, bisa ada yang butuh sampai 4 bulan, bahkan sampai 6 bulan pun belum mahir ada. Baik. Berarti di LPK tersebut siswa tersebut akan belajar tentang bahasa, khususnya bahasa Jepang, kehidupan di Jepang ataupun skill yang dia persiapkan. Apakah seperti itu? Iya, yang diajarkan mulai bahasa di tempat LPK, budaya Jepang, terus kemudian kedisiplinannya ini yang paling penting, karena kadang ketika di Indonesia dengan di Jepang itu sangat beda, jauh sekali. Makanya di LPK itu semuanya diajarkan, dipersiapkan sampai anak-anak siap berangkat ke Jepang. Baik. Dinyatakan siap untuk dilepas dari LPK itu standarnya seperti apa? Sampai dapat sertifikat. Jadi nanti ada sertifikatnya mulai N1 sampai N5. Terus kemudian ada job training, job apa namanya istilahnya? Dia dapat tes job. Tes job itu misalkan dari pihak Jepangnya datang melihat kemampuan anak ini dalam kerjanya. Misalkan kalau anak ini dalam pertanian, nanti tesnya ya soal pertanian. Kalau misalkan tentang koki ya tesnya sama dengan koki.
Jadi disesuaikan dengan jurusan job. siswa tersebut. Misalkan jurusan teknik mesin, dia nanti akan bisa bekerja atau magang di Jepangnya itu juga teknik mesin atau bisa lintas, Pak? Lintas. Oh, Jadi lintas. Ya, karena tidak untuk di Jepang itu tergantung jobnya. Jobnya itu masuknya kemana? Kalau koki ya berarti anak-anak walaupun jurusan TKR, Dia harus mempersiapkan ke sana. Iya, sesuai dengan jobnya. Dan biaya ini, Pak, biaya terkait pembelajaran yang ada di Jepang itu bagaimana, Pak? Kalau biaya nominalnya atau bagaimana? Apakah ditanggung siswa tersebut atau diakomodasi oleh SMKPK dalam pembelajaran di LPK-nya? Kalau pembelajaran di LPK-nya itu ditanggung oleh sekolahan. Jadi anak-anak hanya untuk biaya makannya saja. Biaya hidupnya selama di LPK. LPK. Terus untuk biaya ke Jepangnya biasanya ada yang namanya istilahnya kayak dibiayai dulu oleh bank atau dibiayai potong gaji, ya bisa. Berarti bisa saya luruskan bahwasanya biaya LPK itu ditanggung oleh SMKPK. Iya. Kemudian untuk berangkat ke Jepangnya sana seperti paspor, teknikal dan semuanya ditanggung oleh siswa yang bersangkutan. Ya. Nah itu teknisnya terserah orang tua dan siswa tersebut. Ya. Bisa potong gaji atau dilunasi dengan cara di awal. Ya. Baik. Terima kasih Pak Solikin, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih sekali lagi bahwasanya semoga anak-anak kita selalu sukses dan termotivasi. Terima kasih atas waktunya.